Oke, perkenalkan nama saya Raffi Nurfawas dengan NPK 502623104. Di sini akan menjelaskan tugas satu dan tugas 3. Template yang kita gunakan bersama-sama yaitu seperti biasa kita import pandas, NumPy, sama Metropolitan plot. Nah, di sini kita menggunakan data train cleaned encode dan test cleaned code di sini. Kita menggunakan tujuannya itu target. Di sini kita tujuin. Nah, di sini kita menggunakan datanya yaitu uh, dengan 0,75 secara random. Jadi kita ngambil datanya 75% dari buat trend dan 25% buat tes dengan random. Nah, di sini ini hal yang tadi dilakuin. Nah, di sini kita membagi jadi 75 dan 25 kayak gini. Jadi test size-nya nanti 0,25 dan sisanya itu bakal dipakai di trend. Kayak gini ngeprintnya. Printnya seperti ini. Nah, di sini kita langsung set volt-nya yaitu ada 10. Jadi kita menggunakan sesuai ketentuannya kita menggunakan 10 volt certified dengan shuffle-nya itu true dan random state. Ini udah ketentuannya. Dari sini kita masuk ke volt-nya di sini, kita print volt-nya. Nah, di sini menggunakan key volt trend X trend Y yang tadi di atas. Karena sini udah di drop dan di sini sudah diambil si trend untuk di trend. Oke, di tugas satu itu adalah sebelumnya tadi adalah template yang kita gunakan bersama-sama. Dan di tugas satu saya menggunakan tambahan itu Canable classifier dan akurasi score. Nah, trend test split saya gunakan lagi nanti. Oke, ini sama untuk mastiin ini sama masih dan kita langsung sini. Saya mau define KNN-nya itu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Nah, di sini nanti akan key-nya bakal digunakan di result. Nah, di sini untuk looping-nya, nah saya menggunakan extend iLog DX. Nah, di sini kita menggunakan key neighbor classifier sama kita feed sekalian langsung untuk prediksinya juga di sini. Dan nanti outputnya ada kita akurasi score, precision score, recall score, F1 score, aux score. Nah, di sini kita langsung fault matrix data setnya, habis itu di calculate min sama set for each metricnya. Jadi kita looping di sini. Nah, di sini di print main static sama standar deviasi dengan ketentuannya seperti ini. Kita menggunakan min matrix buat yang tadi. Jadi nanti printnya dalam bentuk kayak gini. Nah, di main matrixnya akurasinya sebagai segini sesuai ketentuan di sini main matrix. Nah, di sini nanti standar deviasinya di bawahnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya gunakan karena looping 3, 7, 9, 11 ini. Dan tab di sini kan kita menggunakan disuruh cari base key-nya. Jadi saya menggunakan ini shortnya itu jadi min sesuai F1 score. Nah, sesuai F1 score yaitu kita butuhin 3. Jadi angka 3 itu terlalu base. Nah, di sini convert. Jadi yang base-nya tadi saya ambil untuk digunakan setelahnya. Di sini KNN-nya saya fit dengan keyboard classifier dengan base key yang tadi diambil dengan X dan Y. Saya langsung gunakan untuk evaluasi buat training setnya. Saya masukin semuanya untuk spread sama probability-nya dengan ketentuan yang tadi diambil. KNN masuk. Nah, di sini langsung saya menggunakan tes DF yang 25% tadi digunakan masukin data si K-nya 3 tadi dan di sini dengan akurasi prediksinya itu sebagai berikut. Mungkin itu dari saya di tas satunya. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan naive bias. Yang pertama pasti kita melakukan pemilahan data terlebih dahulu yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dengan menggunakan variabel target sebagai tujuan dari analisisnya. Langsung masuk ke bagian naive biasnya. Di sini kita melakukan uh, model klasifikasi naive bias dengan menggunakan 10 kombinasi data pelatihan dan data validasi dari 10 fold cross validation-nya, di mana nantinya kita bakalan mengetahui hasil dari akurasi presisi, recall, F1 score, dan juga outlook-nya. Yang pertama kita setup dulu, lalu simpan matriks, dan juga melakukan 10 kali training dan juga evaluasi. Di sini digunakan for. Lalu menggunakan training model, memprediksi, menghitung matriks, dan juga menyimpan hasilnya. Selanjutnya kita melakukan print out dari hasil resultnya. Didapatkan hasil dari model klasifikasi dari 10 first course validation-nya sebagai berikut. Lalu kita melakukan keseluruhan data pelatihan itu untuk menghitung kinerjanya lagi yang diambil dari satu model paling baik, satu fold paling baik. Di sini kita ambil dari fold ke 0 dengan berbagai pertimbangan sebelumnya, lalu kita inisialisasi dan fit model karena memang dirasa dari fold 0 itu merupakan model yang paling baik.
lalu melakukan prediksi, evaluasi matrik, dan juga menampilkan hasil dari evaluasi model Levy Bayes Fault ke 0. Di sini didapatkan sebagai berikut dari classification reportnya dan juga confusion matrix. Lalu kita lakukan latih model dari data training tadi, dan sehingga ketika nanti bisa digunakan. Lalu, kita lakukan prediksi untuk semua data record dari data tes, melakukan hitung akurasi, presisi, recall, advance score, dan juga auroknya dari model terbaik pada data tes. Lakukan prediksi data tes, hitung metriknya, tampilkan hasil, lalu classification report, dan juga confusion matrixnya. Berikut hasilnya, dan hasil untuk eksperimen IV biasnya sendiri adalah model EV Bayes yang terjadi pada Vulkan 0 itu menunjukkan performa yang sangat buruk dengan akurasi yang rendah, presisinya rendah, akuroknya juga mendekati 0,5, yang menandakan model tersebut tidak mampu membedakan antara kelas. Meskipun recall-nya tinggi, hal ini terjadi karena model cenderung memprediksi hampir semua data sebagai kelas positif, akibat dari ketidakseimbangan kelas yang signifikan. Nah, secara keseluruhan, model EV Bayes ini memang tidak cocok digunakan untuk dataset tersebut. Oke, lanjut deh untuk task 3. Di sini saya menggunakan hanya menggunakan skyline linear untuk tambahannya, logistic regression. Sama di sini kayak tadi akurasi untuk outputnya sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan faultnya lagi dengan tapi logistic regression ini harus menggunakan max iter sama dengan 1000. Nah, di sini kita menyimpan matriksnya. Enggak, seperti tadi kita di sini menyimpan matriksnya dalam fault. Kita melakukan looping lagi seperti tadi dengan output yang sama yaitu fault akurasi, tapi kita kali ini tidak menggunakan main dan standar deviasi. Sini kita prediksi dengan log rec, karena log recnya itu ya akhirnya pakai logistic regression. Nah, dengan outputnya seperti ini, dengan akurasinya ada, ininya precisionnya ada, recallnya ada, F1-nya masih. Nah, di sini 0 outcrock karena untuk regression ini outputnya hanya bisa segitu. Nah, rata-rata hasil crossnya itu seperti ini, fault 0,5 akurasi. Nah, di sini kita fit model lagi dengan logrek model fit, X-trend dan Y-trend. Prediksinya seperti kayak tadi. Tugas 1 itu kita menggunakan seperti ini. Habis itu kita hitung matriks evaluasi trennya untuk memanggil di si tes datanya tadi. Kita masukkan ini. Dan dengan outputnya seperti ini. Dan hasilnya akurasi 0,91 dan outcrocknya 0,57. Ini itu aja dari saya. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya terkait dengan SVM, di sini sama saja seperti sebelumnya, dengan melakukan pemilahan data terlebih dahulu, lalu kita langsung masuk ke bagian SVM, yang dimana yang pertama itu kita lakukan model klasifikasi dengan kombinasi dua jenis dari linear dan juga RBF atau radial basis function, serta 5 parameter C, dan dimana nantinya kita menjalankan model klasifikasi tersebut menggunakan 10 cross validation. Sehingga nantinya untuk nilai parameter SVM akan memberikan 10 hasil validasi dari model, yang dimana nanti kita bakalan ngeluarin output dari operasi, presisi, recall, dan juga F1 score, serta outcrocknya. Yang pertama kita identifikasi dulu dari kernelnya pakai linear dan RBF, di mana nilai C, parameter C-nya itu dari 0,1, 1, 10, 100, dan juga 1000. Lalu kita lakukan analisis dari 10 hasil validasi model SVM untuk satu kombinasi parameter yang sedang dilakukan eksperimen. Nah, kenapa di sini kita lakukan secara one by one? Maksudnya dari satu jenis kernel dan juga satu nilai parameter C, karena sebelumnya sempat dilakukan dari menggunakan looping, tapi ternyata hasilnya juga sangat lama. Sehingga kita lakukan kombinasi one by one aja, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kenapa di sini berupa capture? Karena sebelumnya itu sempat di run, tapi ternyata memang ketika di run ulang untuk melakukan kombinasi selanjutnya itu hasilnya kereset. Jadi untungnya sempat di capture dan berikut untuk hasilnya. Nah, tapi ketika di bagian kombinasi ketiga, ini itu hasilnya tidak keluar setelah 600 menit lebih. Dan kami rasa itu udah waktu yang cukup lama. Dan teman saya juga sebelumnya sudah melakukan SVM dengan durasi waktu sekitar 1.300 menit, itu juga tidak keluar hasil sama sekali. Dan dimana nanti itu semakin tinggi nilai dari C, maka semakin lama ngeran dari suatu kombinasi.
Maka dari itu, kami memutuskan untuk memang data ini sudah tidak dapat dilakukan model SVM lagi karena SVM sangat berjalan lambat di model dataset ini. Soalnya ini berikut bentuk kombinasinya. Setelah itu kita cari model terbaik dari keseluruhan model dari data training sebelumnya, lalu melakukan fit modelnya, dan dilakukan evaluasi. Selanjutnya kita lakukan prediksi dari data tes sebelumnya. Oke, baik. Sekarang untuk decision tree classifier, pertama di sini ya seperti biasa dibuat model lalu di fit dan prediksi. Nah, sebenarnya di sini bisa saja karena nanti ada total berapa kombinasi? 64 kombinasi, bisa dicoba satu-satu. Cuman akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi saya tuning parameternya satu persatu. Di sini adalah max depth. Kita ada bandingkan 1 sampai 32 untuk value dari max depth-nya. Di sini sudah ada grafiknya dan bisa disimpulkan bahwa ada dua parameter yang menarik, yaitu 14 dan 15. Oke. Di sini ngerun model lagi untuk mendapatkan setiap faultnya, ada training matrixnya, dan di sini bisa dilihat bahwa yang diambil adalah yang paling cocok diambil untuk max depth adalah 14. Lalu untuk main sample split yaitu dari 0,1 sampai 1, jadi ada 10 yang ingin saya coba, dan untuk grafiknya menghasilkan ini satu-satu untuk ROC, AUC, akurasi, presisi, recall, sama average score. Nah, di sini ada dua value yaitu 0,2 dan 0,4 yang menarik untuk diuji, dan hasil dari ini adalah Oke. Jadi ini adalah hasil dari yang 0,2 dan ini ada 0,4. Dan untuk main sample splitnya pakai yang 0,4. Lalu untuk main sample lift ini ada beberapa value yang dicoba, itu 0,1 sampai 0,5, jadi ada 5 value. Dan untuk grafiknya seperti ini. Nah, ya mungkin agak sulit sih menyimpulkan, cuman saya memutuskan untuk ngambil yang 0,2 dan 0,3, yang mana tesnya itu stagnan. Oke. Dan dari sini, dari hasilnya, dari 10 voltnya akan mengambil yang 0,2 dibandingkan dari yang 0,3. Oke. Untuk max featuresnya, ini range-nya dari 1 sampai jumlah kolom yang ada. Namun di sini hasil performanya sangat-sangat sulit dibaca sebenarnya. Jadi max featuresnya sebenarnya tidak kurang tahu, cuman ada beberapa value yang mungkin menarik untuk saya, yaitu 10 dan square root-nya, jadi akar dari total kolomnya. Oke. Dan setelah dilakukan cross validation, yang hasilnya seperti agak susah untuk diinterpretasi, cuman saya akan pakai yang 10. Dan max lift nodes-nya ada total 31, dari 2 sampai 32. Nah, untuk grafiknya akan jadi seperti ini. Dan dari sini ada yang menarik, yaitu di 20 dan di 25. Oke. Dan dari hasil evaluasinya dari 20 dan 25, saya akan memakai hasil yang 25. Oke. Dan untuk kriteria ada dua, itu Gini dan entropi. Dan dari sini sebenarnya bisa langsung dilihat hasilnya. Jadi yang seperti dari sini nggak terlalu kelihatan hasilnya pakai Gini karena atau pakai entropi, karena sama aja. Tapi setelah di kriteria satu persatu dan dibuat 10 volt, yang dipakai nanti adalah entropi. Nah, jadi kita sudah punya parameter yang terbaik, yaitu max liftnya 14, main sample splitnya 0,4, main sample liftnya 0,2, max factor 10, max lift node 25, dan gedatorannya entropi. Di sini bisa memprediksi trailing volt.
dengan hasil sebagai berikut. Nah, jujur saja di sini saya sebenarnya kurang tahu kenapa akurasi yang bisa tidak ada. Nah, lalu untuk tes model sama tes data ini saya jujur agak bingung karena saya coba juga nggak bisa. Dan untuk meng-cross validationnya kan, kalau pemahaman saya kan butuh hasil prediksi juga, sementara tes data ini tidak ada prediksi, jadi nggak bisa dibandingkan. Nah, mungkin itu saja dari yang decision tree classifier. Oke, jadi di sini saya bagian mengolah BPNN. Yang pertama saya impor semua yang diperlukan di BPNN ini, ada NumPy, Pandas, TensorFlow, Matplotlib dan sebagainya. Tuh, kemudian yang kedua saya deteksi datanya, yang mana yang dipakai, serta menentukan target yang ingin diolah gitu. Nah, kebetulan di sini ada kolom target, jadi kami memakai itu ini. Terus selanjutnya ada pisahkan fitur dan label, kemudian split data, terus teks statistiknya, statistik hasil splitnya seperti apa, seperti ini ya. Terus ada setup 10 volt stratified, di stratified dulu, terus dilanjut ke volt splitter gitu. Nah, seperti ini di sini. Nah, udah di volt, terus di volt juga gitu. Nah, baru masuk ke pre-processing BPNN-nya di sini. Seperti ini, terus dia bikin parameter grid, terus menyimpan hasil di sini. Nah, terus membuat 3 kombinasi contoh dari semua kemungkinan. Kenapa cuma 3? Karena kemarin itu saya kalau terlalu banyak itu ngerannya ada 3 jam lebih, hampir sehari Pak, malahan 24 jam lebih gitu. Terus udah, ini ambil hanya 3 contoh gitu kan. Jadi aktivasi, terus tambahkan layer, output layer, terus dievaluasi lagi, terus disimpan rata-ratanya gitu-gitu. Sudah, lama waktunya 17 menit ya di sini ya gitu. Terus tampilkan hasilnya seperti ini ya. Terus ambil parameter terbaik, terus model buat model terbaik hanya muncul seperti ini. Terus evaluasi pada data seperti ini, dan dibuat untuk memastikan formatnya itu integer, terus dievaluasi lagi. Nah, baru ditampilkan lagi seperti ini gitu.